Halo guys, welcome back ke Dua Bungsu Official. Dan di sini gue masih sendiri untuk merecord podcast ini. Dan selamat datang yang untuk mendengar. Selamat datang. Astagfirullah. Selamat datang untuk orang-orang yang mendengarkan kalian yang play podcast ini. Dan ya, terima kasih telah mendengarkan ya. Eh Apa ya, gue mau jadi bingung kan, anjir dead air. Oke. em, Paling gue mulai dari update gue minggu ini kali ya, kemungkinannya ya. Jadi update gue minggu ini masih sama-sama aja, dan gue masih alhamdulillah masih bekerja dan bolak-balik, rumah kantor ya. Itu aja sih sebenarnya. hmm, Update gua masih menjadi robot untuk suatu perusahaan yang gua jalanin sekarang. Ya, masih jadi robot. Dan ya, kemarin sempat long weekend dan jalan-jalan untuk cari tempat makan baru di dekat dekat rumah gua. Jadi nyoba-nyoba algoritma TikTok gua mencari tempat makan enak di sekitar rumah gua. Dan ternyata karena mungkin gua sangat tutup mata dengan hal sekitar sini, ternyata banyak banget tempat makan yang enak guys di sekitar gua. Mungkin kalau kalian yang tinggal di daerah Cilengsi, mungkin kalian juga tahu, mungkin kalian tahu tentang restoran Lot 9. Ini bukan sponsor, cuman gua baru makan di saat long weekend kemarin, makan di sana Lot 9. Dan ternyata mereka punya beberapa cabang di Jakarta juga. Kayaknya ada di Bintaro sama di Kuningan. Kemarin gua ke sana dan ya alhamdulillah tempatnya lumayan bagus. Nggak tahu itu baru apa enggak ya, gue lupa. Kayaknya sih baru deh. Soalnya ini tempatnya lumayan bagus sih. Dan ya, untuk tempat masuknya pun rada tertutup gitu sih sebenarnya. Rada masuk ke dalam gitu, dan dekat sekolah Al-Azhar. Nah, itu dia. Kalau kalian untuk harga sebenarnya lumayan mahal. Cuman kalau kalian mau nyoba sekali-sekali, kalau punya uang berlebih, kalian bisa ke sana sih sebenarnya. Enak sebenarnya tempatnya. Makanannya juga enak. Gue saranin untuk nyoba empal cabai hijau. Mereka enak banget. Sumpah enak banget. Eh, dan ya dan ya restoran ini dan tempatnya juga sebenarnya dekat dengan sekolahan Al-Azhar. Jadi Al-Azharnya di belakang banget. Jadi sebelum sekolah Al-Azhar, dia ada di sebelah kirinya gitu restorannya, baru sebelah sananya sekolah gitu. Kayaknya itu tempat buat nongkrong ibu-ibu kayaknya kalau nungguin anaknya balik sekolah ya kayaknya. Cuman tempatnya enak, asik-asik. Dan ya itu aja sih. Gue malah ngesponsorin restoran orang. Cuman ya nggak apa-apa sih. Eh kita kasih respect untuk orang yang berhak dapat respect guys. Njay. Quote of the day for me. From me. Oke. Ya, dan di podcast session ini, di episode ini, maksud gua, mungkin gua bakal membahas tentang keresahan gua sih sebenarnya. Keresahan gua soal jadi gue sering melihat akhir-akhir ini mungkin ya, atau bisa sebelumnya atau apa, akhir-akhir ini gue melihat di mana
seseorang itu kenapa seseorang ini terlalu fanatik tentang sesuatu, lebih gue spesifikin lagi kayak semacam lu idolakan, klub bola lu, band atau apapun tuh seperti semacam agama gitu loh. Jadi gue sering melihat di antara perdebatan klub bola satu sama lain pun aja, sebenarnya dua klub bola ini nggak ada bagus-bagusnya. Ada yang bagus dan ada jeleknya. Jadi dan sebenarnya gua pun gue pun kan fans dengan suatu klub bola di Inggris. eh gue fans di suatu klub bola di Inggris, Liverpool, dan di situ ya eh, dan emang gue fans dari dulu pun, tapi gue pun misalkan kalau ada banter-banter yang dulu, apa maksudnya, bisa dibilang banter tuh kayak semacam perdebatan gitu, banter antara klub bola, itu sekarang sih gue nggak terlalu ini sih, gue kurang serk sih sampai bela segitunya eh, tentang klub bola gue gitu loh. Mungkin dulu gue juga pernah seperti hal itu, jadi mengebela eh, klub bola gue sampai segitunya gitu loh. Dan eh, terkadang gue juga sering lihat, apalagi kalian yang fans K-pop dan kalian punya, bisa dibilang bias ya, bias atau apa, suatu K-pop K-pop idol, dan seseorang atau sesuatu yang, dan orang mengkritik K-pop idol tersebut, terkadang sampai, menurut gue sampai terjadinya doxing segala macam untuk akun-akun tersebut sih. Jadi gue sangat resah banget sih kalau kalian fans ke orang tertentu atau apapun yang kalian itu, kalian tuh sampai segitunya untuk ngebela gitu loh. Apalagi suka kadang-kadang bandingin dan kadang-kadang ngerusuhin komunitas yang sebenarnya mereka pun nggak nyenggol mana-mana sebenarnya. Mereka cuman senang dengan orang yang mereka idolakan, cuman tiba-tiba ada aja nih orang, entah pengen ribut atau apa, atau emang nganggur, dia datang tiba-tiba, idol lu jelek misalkan kayak gitu ya. Tiba-tiba kan jadinya orang tuh malah berantem segimananya dan jadi adu bacot, dan sampai terkadang yang paling parahnya tuh didoxing sampai tahu alamatnya di mana, namanya siapa, dan ya sampai dicari kayak gitulah, sampai bahkan di cancel culture segala macamnya. Bahkan dari situasi tersebut ada yang se ekstrim sampai keluar kerjaan gak ya? Gue lupa, kayaknya ada deh sampai sebegitunya. Cuman emang kalian pengen cuman karena seseorang itu mereka sampai harus hilang pekerjaannya atau segala macamnya lah ya. Emang kalian gak kasihan sebenarnya gitu sih. Itu sih yang gue rasain sekarang. Dan di sini gue mau ngebahas topik kenapa kenapa orang-orang bisa sampai seperti itu ya. Jadi gue nanya orang pinter
atau enggak, atau bisa dibilang AI. Kenapa kita membela sesuatu sampai sebegitunya? Nomor satu, we we are wired to belong. Jadi di sini penjelasannya, kata ChatGPT, we humans are tribal beings. Mungkin gue Indonesiain dulu ya. Bentar guys. Oke. Jadi tadi sempat gue potong dulu karena gue translate dulu ke Indonesia. Jadi biar kalian juga nggak terlalu ribet untuk ngertiinnya, dan gue juga nggak terlalu ribet menjelaskan. Jadi gue bisa understand dari apa yang dijelaskan oleh ChatGPT ini ya. Mungkin ini bukan 100% kenapa reasonnya, cuman ya gue mencoba aja sih guys ya, karena gue ya begitulah ya. Oke, jadi ini reasonnya kenapa kita bisa sebegitunya, atau bahkan gue dulu bisa sebegitunya untuk fanatisme itu kepada sesuatu hal yang lebih tentu untuk ya yang kita cintai kayak idola dan segala macam ya. Ya, yang pertama ini adalah manusia butuh rasa memiliki. Jadi reasonnya ini manusia butuh rasa memiliki. Jadi bisa dibilang kan ini kita sebenarnya makhluk sosial. Jadi dari dulu kita itu selalu butuh validasi atau apa ya, butuh merasa jadi bagian dari sesuatu, dari entah keluarga, kelompok, atau kepercayaan. Jadi kemungkinan kita butuh rasa memiliki, jadi kayak kita butuh merasa jadi suatu kelompok yang ini agar kita merasa kita ada dan kayak gitu ya. Dan dulu itu datangnya kan dari agama, komunitas, sama negara. Sekarang orang udah modern gini banyak sih yang nyari dari klub bola, idol, K-pop dan segala macam. Jadi semacam kayak lightstick dan jersey bola misalkan yang gua pakai sempat dan segala macamnya, itu jadi simbol identitas. Jadi kayak gue bagian dari elu nih gitu sih. Gue bagian dari elu, jadi gue serasa memiliki identitas itu. Gue Liverpool, gue idol K-pop, itulah gitu ya. Dan yang kedua, agama dan komunitas tradisional mulai luntur. Jadi di sini dijelasin reasonnya kenapa kayak gitu, karena katanya orang pintar ini ya, kalian jangan telan 100% ya. Jadi bentar, sorry. Jadi di sini banyak orang katanya udah nggak terlalu dekat sama agama itu sendiri atau komunitas tradisional yang lainnya. Jadi kebutuhan akan makna dan kebersamaan masih tetap ada. Jadinya konser jadi seperti tempat ibadah, pertandingan bola jadi seperti hari suci, dan idol jadi seperti Tuhan modern. Jadi kita nggak cuma nonton dan ya menyaksikan segala macamnya, tapi kita juga membangun mitologi zaman sekarang. Oh, oke. Dan yang ketiga, ini ada 7 reasonnya sih guys ya. Ada 7 reasonnya. 7 apa ya? Oke, 7 bener nih. Sorry. Dan yang ketiga ini adalah fusi identitas secara emosional. Fusi apa ya guys ya? Gue belum paham fusi itu apa. Ini bagian, jadi identitas mereka sekarang itu jadi
udah kayak jadi satu gitu loh. Jadi misalkan lu fans sesuatu, jadi lu merasa jadi satu. Jadi misalkan lu katain orang tersebut, jadi lu jadi menyerang pribadi kita juga gitu sih. Oh, ini bisa disebut identity fusion. Oh, jadi saat identitas pribadi kita dan fandom tuh jadi satu gitu. Jadi kalau udah misalkan kita kalah, ya jadi kayak lu nonton bola, kita kalah jadi kerasa hancur dan kerasa nggak mood. Gue jujur gue pernah ngerasain hal tersebut sih. Jadi kayak, aduh kenapa harus ini? Jadi kayak nggak semangat gitu besoknya, kayak gitu sih. Udah kebawa emosional gitu sih sebenarnya. Dan yang keempat, ini adalah media sosial ya, emang memperkuat segalanya sih. Jadi platform-platform kita yang kayak TikTok, Twitter, Instagram itu kan juga karena kalian selalu diberi sama algoritma, apalagi kalian juga kadang-kadang suka nge-like postingan tersebut ya. Jadi ya bikin kita tenggelam sama budaya fandom itu tersendiri sih. Dan ya begitulah. Jadi ya emang karena algoritma juga itu juga yang membuat fanatisme kita sendiri sih. Jadi kan kayak karena sering ditampilin yang kita suka aja, jadi ya begitulah. Jadi makin kuat aja dari fanatismenya sih gitu. Dan yang kelima ini, jadi yang kelima ini jadi reasonnya ya dopamin, pelarian, dan ketagihan. Ya bener sih, ini reason yang ini lumayan. Jadi misalkan kita bisa aja dari contoh aja sih klub bola ya, klub bola. Misalkan gue lagi nonton Liverpool nih pas hari Sabtu Minggu itu, dan misalkan lagi lawan rival ya contoh, dan di situ Liverpool golin pertama kali, terus ngebantai klub yang rivalnya, jadi kan kayak ngasih dopamin, jadi kayak kesenangan tersendiri, jadi kayak apa, seneng banget kayak gitu-gitu lah ya. Jadi ngasih dopamin juga ya, bisa jadi ini juga pelarian juga. Jadi lu stres apapun dan yang bisa nyenengin kalian tuh cuman kayak gini-gini nih. Oh, jadi kayak idola kalian dan segala macamnya. Dan ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi sebuah eskapisme kalau bisa dibilang ya, jadi kabur dari sesuatu hal. Gitu. Dopamin, pelarian, dan ketagihan. Oke. Ini reason apa bukan? Ini yang keenam. Yang keenam ini saat kecintaan jadi toksik. Dan disinilah passion berubah jadi ekstrim. Nah ini nih yang jadi toksik. Karena kalian saling cintanya sama hal tersebut. Jadi kalian jadi rada toksik kan. Jadi nganggap hal yang kalian suka itu jadi yang paling perfect segalanya dari yang lain. Jadi contohnya misalkan idol tersendiri itu eh jadi kalian suka sama satu orang dan kalian udah saking cintanya segala macamnya, itu kan jadi kalau bisa dianalogikan, kalau kalian jatuh cinta sama seseorang, mungkin kalian ngerasa itu orang perfect banget ya buat kalian, kayak gitu sih. Tapi kan kalau kalian terlalu cinta pun juga nggak baik sebenarnya kan ya. Jadi kayak
apa nganggap kesalahan-kesalahan dia yang mereka lakukan ke kita itu apa nggak nggak berarti karena kalian udah terlalu cinta gitu ya. Dan cinta sebenarnya harusnya tidak toksik gitu ya. Jadi kalian bisa jadi malah ngebela itu sampai kalian harus bermusuhan dengan teman-teman kalian, seperti itu sih. Jadi kayak udah ngebully, intimidasi, seperti yang gue bilang udah ngedoxing tuh. Contohnya ngasih tahu alamat ini itu dan segala macamnya. Dan ya itu kan sebenarnya nggak baik ya buat kita juga gitu sih. Dan gue pertanyakan ke kalian sih sebenarnya, saat kalian udah sampai ngebullying, mengintimidasi dan nggak terima kritik apapun dari luar, kalian pernah mikir nggak sih sebenarnya apa sih yang gue dapat dari hal ini? Apa sih yang gue eh, dapatkan sih? Bahasa gue sama lagi tadi. Jadi apa sih yang lu dapat? Apakah kalau misalkan ke idol, apakah kita di notice? Apakah kita di itu? Menurut gua sih, ini menurut gua mereka pun juga nggak bakal notice kalian, misalkan kalian membelanya sampai segitunya. Ya, kalau gua sih nganggapnya yang gua dapat juga nggak bakal sama gitu ya. Mungkin ada orang yang dapat, cuman sepengetahuan gua dan sepemahaman gua atau sepengalaman gua, kayaknya yang kita bela pun juga gak bakal belain kita gitu sih. Gitu sih palingnya. Yang menurut gue sih kayak gitu. Cuman yang kalian bisa ini aja sih. Mungkin gue juga salah. Tapi ya jangan sampai terlalu toksik aja sih guys sebenarnya. Jadi ya itu 6 reasonnya. Cuman ya balik lagi, jadi fans itu sebenarnya nggak salah sih guys, nggak salah, nggak ada yang salah. Kalian suka akan sesuatu, cuman eh bisa sebenarnya juga kalau ngefans sesuatu dan kalian join ke komunitas mereka, fan club dan fandom, itu kan kalian juga bisa dapat eh kelompok baru, koneksi sosial baru. eh Ya kayak apa ya, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya hal-hal yang itu bagus. Jadi kan kalau kalian join ke komunitas dan segala macamnya bagus. Cuman buat penting sih buat nanya diri sendiri, apakah gue suka sama mereka atau gue butuh mereka biar hidup gue terasa berarti. Jadi kemungkinan ngefans itu jadi warna hidup atau menurut gue jadi experience tersendiri di kalian sih, di hidup kalian. Kalau gue pernah gini, eh jadi experience yang bisa kalian ceritain ke anak-anak kalian nanti sih sebenarnya menurut gue ya. Menurut gue. Jadi ya itu sih. Fandom ya seharusnya jadi experience aja sih buat kalian agar tidak terlalu apa eh terlalu gini fanatik banget lah. Kalian kan juga punya hidup yang harus kalian jalani dan eh kalian juga harus nanya diri kalian sendiri sih, apakah gue bener-bener ngefans atau gue udah kehilangan arah dan butuh pelarian. Ya, oke. Itu aja sih keresahan gue karena gue akhir-akhir ini terlalu
terlalu sih, sering-sering lihat aja sih hal-hal seperti itu. Kenapa sih sampai segitunya mereka sampai harus extend, jadi sampai ngabisin waktu kalian, ngabisin yang sebenarnya kalian bisa lakukan hal lain untuk produktif segala macam. Mungkin bela boleh kalau misalkan emang hal-hal yang fitnah gitu loh, fitnah dan yang hal-hal yang gak baik ke idola kalian, ya nggak apa-apa, bela hal itu, cuman jangan sampai merugikan orang lain atau diri kalian sendiri ya guys ya. Ya, itu aja sih sebenarnya topik untuk hari ini. Itu aja sih sebenarnya. Itu salah satu keresahan gua ya guys. Jadi ini sama juga gua nanya-nanya ke orang pinter AI untuk nanya kenapa sih reasonnya kita terlalu fanatik bahkan ngebelanya sampai segitunya gitu sih. Dan ya itu aja dari gua. Terima kasih sudah dengerin keresahan gua dan kita step by step menjelaskan beberapa reasonnya. Dan kalau episode ini bikin kamu mikir atau bikin kamu gak nyaman, itu tandanya bagus. Dan jangan lupa untuk follow IG gua, IG dua bungsu aja deh. IG dua bungsu di astagfirullah. Oh, nanti bakal gua add di sini kali ya. Jadi di videonya bakal muncul terus ya. Jangan follow. Ya terserah sih kalian. Jangan lupa follow IG dan ya IG, YouTube dan yang lain-lainnya ya. Ini gua upload ke YouTube juga karena emang butuh konten aja di YouTube. Dan kenapa cuman episode 7 yang kemarin di YouTube? Karena yang kemarinnya filenya udah hilang, gue mau upload ulang pun malas. Bukan malas sih, emang filenya hilang dan ya kan gak mungkin gue record ulang kan. Nah, gitu aja sih guys. Ya itu aja dari gue. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman kalian, dan kalau ini berguna ya dan menurut kalian interesting, kalian bisa share-share ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya, di episode 2 bungsu yang lainnya. Terima kasih guys. Dan gua Ragil dan bye bye. Thank you for listening. Bye bye.